Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya ya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat. Baik anak-anak, kita lanjutkan untuk materi yang selanjutnya, yaitu untuk materi kalian masih berkaitan dengan serat ya, yaitu tentang produksi dan proses kerajinan yang menggunakan bahan serat. Di dalam proses pembuatan atau produksi kerajinan itu ada beberapa syarat perancangan benda kerajinan yang harus diperhatikan, sehingga dalam proses penciptaannya itu kerajinan tersebut mempunyai manfaat dan keuntungan yang sangat besar. Yang pertama yaitu kegunaan atau yang disebut utility. Yang kedua yaitu keamanan atau dalam bahasa Inggrisnya comfortable. Yang ketiga keluasan atau flexibility. Yang keempat keamanan atau safety. Dan yang terakhir adalah keindahan atau yang kita sebut dengan estetik atau bahasa Indonesianya estetika. Jadi kalau ada yang mengatakan estetika itu adalah masuk dalam unsur keindahan. Baik anak-anak, langsung saja akan saya jelaskan satu persatu dari 5 syarat-syarat perancangan benda kerajinan dalam proses penciptaannya. Jadi sebuah benda kerajinan itu pasti mempunyai 5 unsur ini ya. Ada kegunaan, kenyamanan, keluasan, keamanan, dan keindahan. Kenapa demikian? Karena di kerajinan itu dalam dunia seni ya, itu harus mempunyai nilai, manfaat. Tentunya juga memperhatikan juga dari nilai keamanan dan kenyamanannya. Baik, saya lanjutkan. Yang pertama yaitu tentang kegunaan atau utility. Artinya apa? Di dalam membuat sebuah kerajinan, baik apapun itu bendanya ya, terlebih kalau kita memanfaatkan bahan serat, itu harus mengutamakan nilai praktisnya, simpelnya, sederhana, tapi mempunyai nilai jual yang sangat tinggi. Artinya apa? Di dalam kegunaan ini, kerajinan itu harus mempunyai fungsi atau mempunyai kegunaan, sehingga kalau digunakan itu tidak membahayakan dan mempunyai manfaat yang besar. Di sini saya ada contohnya, yaitu kerajinan dengan yang berkaitan dengan kegunaan atau utility. Ya. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi tentang tas, ya. Tas yang digunakan untuk menyimpan atau menaruh sesuatu. Contoh gambarnya seperti ini. Nah, ini, ya. Ini adalah sebuah kerajinan yang dibuat dengan mengutamakan nilai yang ada manfaatnya atau kegunaannya. Jadi fungsi tas itu untuk apa sih? Ya banyak sekali sebetulnya. Bisa menyimpan uang, HP dan lain sebagainya ya. Sehingga tas ini mempunyai kegunaan sesuai dengan fungsinya. Nah, ini yang pertama, kegunaan di dalam kerajinan. Yang kedua yaitu kenyamanan atau yang disebut dengan comfortable ya. Benda kerajinan itu harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Artinya apa? Kalau sebuah kerajinan itu pada saat dipakai atau digunakan tidak nyaman, otomatis pengguna itu atau pemakainya itu tidak akan lagi menggunakannya, karena digunakan untuk dirinya sendiri merasa tidak nyaman ya, sehingga dia akan meninggalkan dari kerajinan tersebut. Contohnya di sini di dalam kenyamanan dalam bentuk kerajinan seperti ini. Ini adalah tempat air minum ya. Air minum banyak sekali sebetulnya. Ya, ini saya contohkan kerajinan yang terbuat dari kayu. Ya, dari kayu. Nah, ini tempat air minum. Ya, tempat air minum ini diberikan sebuah gagang ya. Gagang itu di mana fungsinya? Kalau tempat air minum itu diberikan air yang panas ya. Kalau ada gagangnya kan otomatis masih bisa di bawah. Sehingga pengguna atau pemakai itu merasa nyaman.
Yang berikutnya yaitu mangkok untuk tempat sayuran. Jadi seperti ini. Nah, ini. Nah, ini. Nah, mangkok untuk tempat sayuran seperti ini. Ini contohnya, ya. Jadi kenyamanan itu memang sangat penting dan perlu diperhatikan. Kalau kerajinan itu seberapa mahal, seberapa besar pun nilainya, di saat kenyamanannya itu sangat kecil sekali, pasti orang tidak akan menggunakannya. Yang ketiga yaitu keluasan atau flexibility. Contoh di dalam kerajinan itu, kalau kalian pasti pernah menggunakan sepatu atau sandal, ya, baik terbuat dari apapun itu, ya, sepatu maupun sandal ini mempunyai keluasan atau flexibility, sehingga pada saat digunakan dia menyesuaikan dari bentuk anatomi kaki manusia, sehingga menyesuaikan pada saat mau dipakai dia akan menyesuaikan ukurannya, bentuknya, dan lain sebagainya. Contohnya di sini. Jadi keluasan ini, benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai guna, dengan nilai gunanya, jadi manfaatnya. Jadi artinya benda kerajinan dengan memperhatikan dari nilai keluasan ini, jadi kerajinan tersebut harus menyesuaikan. Ya, contohnya di sini, ya, ini sepatu. Sepatu ini tentunya kan menyesuaikan. Kalau kalian ukuran berapa, pasti sepatunya ukurannya berapa. Itu pun tidak sama persis, ya. Dia fleksibel karena dia bisa menyesuaikan. Atau ini sepatu, sandal, ya, seperti itu. Itu ada ukurannya masing-masing, disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini sepatu dan sandal dipakai sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Yang keempat adalah keamanan atau safety. Benda kerajinan atau kerajinan yang digunakan atau yang dibuat itu tidak boleh membahayakan pemakainya. Contohnya, misalnya kalau dalam pewarnaan, ya, apapun itu tidak boleh berlebihan. Karena pewarnaan itu pasti menggunakan zat yang berbahan kimia yang bisa membahayakan bagi kesehatan. Contohnya, kalau di sini kursi didesain, ya. Ini kursi didesain ada sandarannya. Nah, ini contohnya, ya. Contohnya kursi didesain dengan sandarannya. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Kalau misalkan ada yang duduk, karena itu ada sandarannya, berarti orang itu merasa nyaman, tidak akan terbalik atau mungkin jatuh, ya. Piring dari serat maupun dari keramik. Nah, seperti ini. Ini ya, yang tadi yang saya sampaikan. Kalau misalnya piring dari serat maupun dari keramik ini dikasih pewarnaan tadi, ya, tidak boleh berlebihan. Karena ukuran zat kimia itu ada ukurannya yang bisa diterima oleh tubuh manusia. Sehingga kalau berlebihan juga akan sangat membahayakan. Dan yang terakhir adalah keindahan atau estetik atau estetika. Ya, ini berkaitan dengan nilai jual yang sangat tinggi, ya. Jadi kerajinan itu mempunyai nilai jual yang sangat tinggi itu karena apa? Keindahannya, ya. Arsiteknya, ornamennya, sehingga dia mempunyai keunikan tersendiri, sehingga orang itu memandangnya itu sangat luar biasa, sehingga harganya juga cukup tinggi. Benda kerajinan yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Kalau misalkan kerajinan itu tidak diapa-apakan, misalkan dikasih pewarnaan, dimodifikasi dan lain sebagainya, itu memang kerajinan itu sepertinya kelihatan biasa-biasa saja. Tapi kalau masuk di unsur keindahan, pasti akan dimodifikasi sehingga konsumen itu sangat tertarik dan akhirnya menciptakan sebuah keindahan pada saat kerajinan itu ditaruh di sebuah tempat ataupun di tempat-tempat lain. Keindahan sebuah benda kerajinan dapat dilihat dari bentuknya, hiasannya atau ornamennya dan bahan bakunya. Ini yang mempengaruhi, ya. Contohnya di sini yaitu kerajinan hiasan.
contoh dari kerajinan hiasan rumah di sini. Ini gambarnya ya seperti ini ya. Hiasan rumah itu banyak sekali ya. Nah, di sini saya contohkan ada jam ya, ada jam yang terbuat dari kayu, ada lampu hias, ada jam yang terbuat dari marmer atau keramik ya. Di situ mempunyai nilai jual yang sangat tinggi karena dari segi keindahan itu sangat bagus sekali ya. Jadi seperti itu. Baik anak-anak, untuk materi hari ini cukup sekian ya. Saya akhiri. Untuk minggu depan ya, mungkin kalian ingat ya, untuk minggu depan akan ada ulangan harian untuk prakarya kelas 7 ya. Kalian pelajari dari mulai materi yang sudah saya sampaikan dari awal ya, dari awal sampai terakhir, sampai di dalam proses dan produk dan proses kerajinan bahan serat. Jadi terakhir ini materinya ya. Jadi minggu depan kita akan ulangan harian. Baik anak-anak, sekian saya akhiri dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Tetap semangat.